Tas lokal brand Preghiero Travel Tote versus tas internasional brand Alpaca Element Tote. Tapi apakah tas lokal cuma menang murah aja? Eits, tunggu dulu. Karena walaupun harganya terjangkau, tas Preghiero Travel Tote ini udah pakai bahan Aquashield 1000D. Selain itu, fitur-fiturnya juga nggak kalah menarik. Penasaran? Tonton sampai habis. Oke, kita mulai dari size and capacity-nya nih. Untuk tas dari Preghiero Travel Tote ini, dia punya kapasitas di 15 liter. Untuk ukurannya, dia ada di 45 x 35,5 x 10 cm. Kemarin gue coba di laptop gue yang ukurannya 15 inch lebih, dia nggak cukup. Jadi gue pikir ini mungkin cukup untuk laptop dengan ukuran di 14 inch ke bawah. Nah, kalau kita bedain sama tas dari brand internasional nih, Alpaca, ini harganya sampai 1 jutaan. Dan ini yang gue pegang adalah tas Alpaca Element Tote dengan edisi Halloween, jadi warnanya oranye kayak gini. Nah, untuk tas ini dia kapasitasnya bisa sampai 14,5 liter kalau gue baca di website Alpacanya. Buat kalian yang lagi nyari tote bag buat nongkrong atau bahkan kerja, kita ada Humble Zing Tote Bag Marvel. Kalau kalian mau beli, boleh banget di wia.id karena ada cicilan 0% sampai 24 bulan. Kalian juga boleh screenshot video ini untuk dapetin promo hingga jutaan rupiah. Selain itu, untuk ukurannya nggak beda jauh nih sama brand lokal Preghiero Travel Tote karena dia punya tinggi 34 cm, panjangnya 46 cm, dan lebarnya 10 cm. Nah, untuk kapasitas tasnya dia ada di 14,5 liter untuk yang size M, medium, dan untuk yang size L dia ada di 20 liter. Dan yang gue pegang ini dia ada di ukuran M, yaitu 14,5 liter. Kita balik lagi ke tas brand lokal Preghiero Travel Tote. Nah, untuk tas ini dia tuh ada dua kompartemen penyimpanan di bagian depan dan belakang, bagian luarnya ya, yang mana dia nggak ada resleting atau penutupnya, cuman ada lubang aja untuk dimasukin barang. Dan kalau gue coba, ini lumayan dalam untuk kantongnya, tapi nggak lebar. Untuk kantongnya dia nggak selebar tasnya, jadi cuman selebar lubang kantongnya aja. Dan ada di dua bagian, depan dan belakang. Terus ada juga di bagian belakang ini strap untuk lu berpergian, misal lu keluar negeri atau keluar kota menggunakan membawa koper gitu, ini bisa lu cantolin di gagang koper lu. Selain itu, untuk di dalamnya dia ada banyak kompartemen yang bisa lu manfaatkan untuk membawa barang lu, masukin barang lu. Di Preghiero Travel Tote ini dia ada sekitar 6 kompartemen di dalamnya. Jadi ada 2 kantong di bagian depan dalam, terus dua kantong di bagian belakangnya yang di dalam juga. Terus di sini ada juga 2 kantong lagi di bagian kanan dan kiri, yang mana itu bisa lo masukin buat payung atau botol minum. Kemarin gue udah coba untuk masukin botol minum yang ukurannya di 1 liter dan ini masih cukup. Dan gue juga udah coba untuk masukin payung yang bisa dikecilin itu ke dalam si kantong bagian kirinya ini. Buat kalian yang penasaran sama tas brand lokal dari Preghiero, Urban Light, kita pernah bikin videonya. Kalau penasaran, klik link kanan di atas atau link deskripsi di bawah. Terus kemarin gue iseng mau bawa laptop pakai tas Preghiero Travel Tote ini. Walaupun gue tahu untuk spesifikasi laptop gue itu nggak fit di dalamnya karena 15 inch tadi, sedangkan ini nggak nyampe 15 inch lebih maksud gue di si laptop gue. Dan memang ternyata nggak muat gitu. Dan gue berpikir mungkin karena memang tas ini bukan diperuntukkan untuk membawa laptop. Karena kalau kita lihat, kalau gue rasain ya, paddingnya di bagian bawah ini nggak terlalu tebal juga. Jadi kalau lu bawa barang-barang yang agak riskan kalau kena benturan, itu kurang aman aja kalau pakai tas tote bag seperti itu. Nah, kalau kita bandingin sama si tas dari brand internasional Alpaca nih, si Element Tote ini, dia hampir sama si Preghiero. Jadi di bagian depan dan belakangnya ada 2 kantong, ada kantong juga. Dan sama, dia nggak ada zipper atau kancing dan lain-lain, udah los saja kantong yang berlubang gitu. Terus untuk ukurannya juga sama, ukuran kantongnya ke dalam lumayan dalam, cuman untuk lebarnya sesuai sama ukuran si lubang kantongnya. Dan yang membedakan di sini, yaitu ketika lu masuk ke kompartemen utamanya, itu dia nggak pakai zipper. Kalau si Preghiero Travel Tote dia pakai zipper, pakai resleting, sedangkan kalau si Element Tote ini dia pakai magnet. Jadi dia magnetik gitu. Untuk magnetnya dia ada di pangkal si strapnya. Jadi ada 4 magnet itu yang akan nutup si tas ini ketika lu tempelin. Terus kalau kita masuk nih ke bagian kompartemen utamanya nih, di dalam hampir sama juga sama si Preghiero Travel Tote karena di sini ada 6 kompartemen juga nih.
Ada 6 kantong juga di dalamnya, di bagian depan 2, belakang 2, kanan kiri 1-1, jadi totalnya ada 6. Dan kemarin gue juga sama, nyobain masukin botol minum dengan ukuran yang sama, dan payung dengan ukuran yang sama, ini muat. Tapi yang gue heran, kemarin gue juga nyobain buat masukin si laptop gue yang ukurannya 15 inch lebih, dan ini muat di sini, cuman emang agak dipaksa gitu. Dan untuk gue sih perkiraan gue kenapa dia bisa muat itu karena dia nggak pakai resleting. Kalau si Pregiero ini kan pakai resleting. Jadi ketika gue mau masukin laptop itu agak terhambat karena sletingnya itu agak nutupin di ujung-ujung tas ini. Sedangkan kalau ini full lubang karena dia nutupnya pakai magnetik, jadi laptop gue bisa masuk dengan lebih mudah kayak gitu. Tapi tetap gue nggak saranin karena untuk si tote bag Elements ini dia paddingannya juga nggak tebel, jadi kurang aman kalau lu bawa benda elektronik yang riskan kalau kena benturan. Oke, kita balik ke Pregiero Travel Tote. Nah, untuk si tas ini dia udah pakai material 1000D Aqua Shield, yang mana ketika gue baca di websitenya dia itu bisa ngasih efek daun talas gitu. Jadi ketika dia kena air, yang pasti dia tahan air, itu si airnya nggak bakal nyerap, tapi dia bakal mengalir dan jatuh gitu kayak daun talas. Buat kalian yang mau beli tote bag dari brand lokal, 300 ribuan aja dari Humble Zing. Kita pernah bikin review videonya. Kalau penasaran, klik link kanan di atas atau link deskripsi di bawah. Kalau kita bandingin sama si Alpaca Element Tote, nah dia tuh bahannya udah pakai Axoflux 200D. Dan di websitenya tidak dikasih tahu kalau dia anti air seperti Pregiero Travel Tote. Udah dicoba juga, ternyata dia belum anti air. Walaupun kalau dilihat-lihat bahannya itu lebih shiny gitu. Yang menurut gue bahkan secara looks ini lebih tahan air daripada si Pregiero Travel Tote. Dan yang membedakan di sini adalah strapnya nih. Untuk strapnya, keduanya ini kalau secara looks mirip. Cuman ketika lu sentuh itu atau lu pegang itu sedikit berbeda karena si Pregiero Travel Tote ini dia lebih lemes dan agak tipis juga kalau dibandingin sama si Alpaca Element Totes. Untuk si Pregiero dia pakai bahan namanya soft nylon, sedangkan kalau di Alpaca Element Totes ini gue cari di websitenya untuk bahan strapnya gue nggak nemuin. Tapi yang pasti kalau secara feel Alpaca ini gue rasa lebih premium. Oke, kita balik ke Pregiero Travel Tote. Nah, untuk tas ini dia udah pakai resleting YKK dan ketika gue coba memang nggak ada ngadatnya sama sekali sejauh ini. Terus untuk gue ulangin untuk di bagian kantong depan dan belakang, gue baca di websitenya dan gue coba juga, ini muat sampai handphone dengan ukuran 6,9 inch, bahkan bisa masuk paspor tuh juga. Terus ini ada yang jadi pembeda antara Pregiero Travel Tote dengan si Alpaca Element Tote, karena si Pregiero dia punya strap di belakang sini buat si koper tadi yang udah gue bilang. Jadi ini bakal memudahkan lu buat traveling. Dan nggak cuman di bagian luarnya aja untuk Pregiero yang tahan air, ternyata di bagian dalamnya dia juga tahan air. Berdasarkan website yang gue baca dan berdasarkan experience pribadi gue. Oke, kita balik ke tas Alpaca Element Tote. Untuk tas ini, yang membedakan dengan si Pregiero Travel Tote adalah si bagian penutup kompartemen utamanya. Kalau si Pregiero pakai resleting, dia pakai magnetik, dan secara experience gue untuk magnetnya ini dia cukup kuat sehingga ketika gue masukin barang dan gue tutup dia nggak gampang kebuka, bahkan ketika gue pakai itu nggak kebuka-buka, jadi menurut gue aman. Dan untuk kantong depan belakangnya dia punya ukuran yang sama juga dengan si Pregiero, jadi bisa kita bilang dia cukup juga untuk handphone dengan ukuran 6,9 inch dan paspor juga. Tapi untuk fitur sayangnya dia sedikit kalah karena nggak ada strap untuk kopernya. Nah, untuk bagian strapnya untuk Alpaca Element Tote dan si Pregiero Travel Tote dia bentuknya sama, yang mana di sini menurut gue ada plus minusnya. Jadi untuk strapnya itu dia ada lipatan gitu yang sengaja dijahit, yang memang menurut gue ketika lu bawa, lu genggam kayak gini itu memang nyaman gitu. Sedangkan minusnya adalah ketika gue pakai dan gue bawa barang yang cukup berat, ini dengan model lipatan kayak gini menurut gue bikin sakit di pundak gitu. Cuman overall sih masih aman-aman aja. Oke, kita sampai di bagian terakhir nih, penentuan kira-kira mana sih tas yang cocok buat gaya hidup lo. Jadi menurut gue untuk Pregiero Travel Tote ini cocok buat lo yang mungkin butuh tas yang simple, bisa dibawa nongkrong atau kerja dengan catatan nggak perlu memasukkan benda kayak laptop yang ukurannya lebih dari 14 inci. Ini cocok buat lo. Kalau membutuhkan tas yang modern, stylish, fleksibel, terus mungkin bisa muat dengan laptop yang cukup besar walaupun agak riskan ya, menurut gue si Alpaca Element Tote ini cocok buat lo.
Jadi gimana nih, kalian pilih Alpaca Element Totes atau Preghiero Travel Tote? Tulis di kolom komentar. By the way, terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton. Segitu aja video kali ini. Buat kalian yang mau dukung channel ini, boleh banget beli tas Alpaca Element Tote atau Preghiero Travel Tote di situs wear.id. Karena ada cicilan 0% sampai 24 bulan, bahkan kalian bisa dapetin potongan sampai jutaan rupiah dengan beli langsung di storewia.id. Segitu aja dari gua, terima kasih banyak. Mizan, peace out.